Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiri Susilo dengan NPM 23110300110. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan tentang kurikulum di Indonesia. Kurikulum 2013 dan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah atau madrasah. Kurikulum 2013. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa terhadap memperoleh ijazah tersebut. Menurut Rama Yulis, kurikulum didefinisikan sebagai suatu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjangnya pendidikan masing-masing. 2. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompleksi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dalam konteks ini, K13 berusaha untuk lebih menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap dapat berbanding lurus dengan keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui pengetahuan di sekolah. Dengan kata lain, antara soft skill dan hard skill dapat ditanamkan secara seimbang atau berdampingan dan maupun diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Karakteristik dan landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengembangkan keseimbangan dan keterampilan, mengembangkan sikap dan pengetahuan, kompleksi, inti kelas menjadi unsur perorganisasian atau yang dinamakan organizing element. Kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama, ada pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan masa depan. Yang kedua, ada pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya. Landasan yudis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan yudis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kurikulum 2013 dibagi menjadi ada 3. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan direncanakan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Yang kedua, ada pelaksanaan pembelajaran diimplementasikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Penilaian pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran peserta didik yang dilakukan secara sistematis. Peningkatan mutu dan pembelajaran. Mutu dapat diartikan sebagai derajat atau tingkatan keunggulan suatu produk untuk menghasilkan kerja atau upaya balik berupa barang atau jasa. Mutu pendidikan yang dimaksud di sini adalah dalam kemampuan lembaga pendidikan dapat menggunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, faktor penghambat mutu pembelajaran. Tidak dapat disangkal kendala dalam proses pendidikan dan pengajar terletak pada alasan sarana dan prasarana yang tidak memadai, menyangkut kualitas guru, kurikulum proses pembelajaran mengajar, dan sarana penunjang lainnya, serta tenaga administrasi dan perpustakaan, yang semuanya merupakan satu lingkaran sistematis dalam rangka proses transfer pengajar tersebut, sehingga kendalanya justru bukan terletak pada hasil. Dan kesimpulannya pada materi yang saya sampaikan ini adalah kurikulum 2013 telah membawa perubahan signifikan dalam pendekatan pembelajaran di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, serta kekurangannya sumber daya dan resensi terhadap perubahan, kurikulum 2013 berpotensi meningkatkan mutu pembelajaran dengan memberikan penekanan pada pembelajaran kontekstual, keterampilan abad ke-21, dan penekanan saintifik
Namun, untuk memastikan kesuksesan penuh diperlukan upaya terus-menerus dalam pelatihan guru, penyelesaian kurikulum, dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat sangatlah penting untuk mencapai tujuan mutu pembelajaran yang lebih tinggi di sekolah dan madrasah di Indonesia.